Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang pemanfaatan Facebook sebagai media e-learning. Kita awali dengan definisi Facebook. Definisi Facebook secara lengkap adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Rasanya, buku muka merupakan prinsip dasar yang membedakan Facebook dengan jejaring sosial lainnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Berikutnya, sejarah berdirinya Facebook. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, yaitu seorang mahasiswa di Harvard University. Pada tahun 2003, semula bernama Bizmes. Kemudian pada 2004, bulan Februari, debut pertama online-nya dengan nama The Facebook. Pada 2005, The Facebook mengalami perubahan nama menjadi Facebook yang memiliki 800 jaringan. Perkembangan di pertengahan 2011, Facebook Chat diperbaharui dengan menambahkan fitur video calling tanpa harus menginstal software baru. Lebih lagi, orang sekarang dapat mengsubscribe post orang lain. Sekarang, setiap orang memiliki cover dan profil foto masing-masing. Perkembangan pada tahun 2012, Facebook sudah memiliki 1 miliar lebih pengguna aktif. Pengguna dapat melacak post berdasarkan tanggal pembuatan akun. Facebook juga membeli Instagram, sebuah sosial media khusus berbagi foto, dengan harga 1 miliar US dollar. Lalu di akhir tahun 2013, Facebook memperkenalkan hashtag yang dapat ditulis di status. Perkembangan pada awal tahun 2014, Facebook membuat aplikasi bernama Favor. Aplikasi tersebut hanya tersedia untuk perangkat berbasis iOS. Lalu pada tanggal 4 Februari, Facebook merayakan 10 tahun berdirinya Facebook dengan membuat fitur Look Back Feed. Facebook membuat video tentang apa saja hal penting atau momen istimewa pengguna di Facebook. Pada tahun 2015, Facebook meluncurkan algoritma baru untuk membatasi penyebaran postingan yang terlalu berbau iklan. Ini berarti lebih sedikit posting tentang promosi yang gak jelas dan konten yang lebih kreatif akan tersebar luas dan lebih terlihat. Dengan update baru, pengguna Facebook tidak akan lagi diganggu oleh berbagai tulisan klik umpan yang menjurus kepada iklan yang tidak jelas. Salah satu kunci sukses Facebook mampu berkembang mengikuti zaman, seperti fitur yang tidak hanya dapat memberikan like, tapi juga orang-orang dapat memberikan emot, entah itu love, tertawa, kaget, sedih, dan juga marah. Facebook mengalami banyak perubahan setiap tahunnya dan terus mencoba menyesuaikan dengan kebiasaan orang-orang. Saat ini menjadi sosial media paling dominan di dunia. Sampai tahun 2021, Facebook mengalami banyak perubahan. Disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penggunanya. Di antaranya ada fitur marketplace, kemudian ada story, penggalangan dana, pusat informasi untuk COVID-19, Messenger Kit, Messenger, game, lowongan kerja, dan lain-lainnya. Pengguna Facebook di dunia. Berikut 10 negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak pada bulan April tahun 2021. Kemudian Facebook merupakan media sosial paling banyak digunakan di dunia. Per 25 Januari 2021, Facebook menempati posisi pertama dengan jumlah pengguna terbanyak sekitar kurang lebih 2,7 miliar pengguna. Imbasnya dengan pendapatan yang diperoleh oleh Mark, CEO dan pendiri Facebook. Dikutip dari okjohn.com pada tanggal 3 Mei 2021, kekayaannya dalam seminggu kebelakang melonjak lebih dari 8 miliar US dollar atau sekitar 115,6 triliun dengan kurs 14.450 per US dollar, sehingga membuat kekayaan bersihnya berkisar 117,5
miliar US dollar atau sekitar 1.702,2 triliun. Berikut alasan beberapa orang menggunakan Facebook. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai fitur-fitur dalam Facebook yang bisa kita gunakan dalam mengoptimalkan mengelola e-learning. Jadi ini bertujuan agar kursus e-learning kita menjadi lebih menarik. Dan beberapa fitur tersebut diantaranya adalah video siaran langsung, kemudian ada acara, ada grup Facebook, ada halaman Facebook, ada jejak pendapat atau polling, kemudian ada messenger atau pesan pribadi, ada ulasan dan peringkat, ada FB share dan ada FB quiz. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparannya berikut ini. Video langsung atau live streaming. Video Facebook memberikan kekuatan untuk siswa mengajukan pertanyaan secara langsung dan berinteraksi dengan instruktur online. Dengan mengetik komentar selama siaran langsung dapat dilihat oleh tuan rumah secara real time. Yang kedua adalah acara Facebook. Adalah karakteristik dari fitur Facebook yang memungkinkan Anda mengumumkan acara e-learning Anda kepada individu dan grup tertentu. Anda dapat memposting foto acara, membagikan lokasi, dan menambahkan kata kunci untuk membantu orang menemukan pengumuman acara e-learning Anda. Keuntungan lainnya adalah dapat melacak keterlibatan audiens dan mempromosikan acara e-learning Anda secara lebih efektif. Berikutnya adalah ada grup Facebook ya, ada yang tertutup dan ada grup publik. Grup tertutup adalah salah satu fitur Facebook yang membantu menciptakan rasa komunitas pembelajaran online dan mendorong pelajar online untuk berpartisipasi dalam diskusi online. Sedangkan grup publik memungkinkan Anda untuk mendapatkan exposure untuk kursus e-learning Anda dan membawa pengikut baru ke dalam percakapan. Berikutnya ada halaman Facebook atau fanpage ya, adalah fitur Facebook lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Tim Anda dapat membuat halaman untuk mempromosikan kursus e-learning dan menyebarkan berita tentang acara e-learning. Sementara pelajar online dapat memulai halaman mereka sendiri untuk membagi minat dan berinteraksi dengan rekan-rekan. Berikutnya ada polling atau jejak pendapat. Ini adalah fitur Facebook yang berfungsi sebagai alat umpan balik hebat yang membantu Anda mengumpulkan data besar untuk proyek e-learning Anda. Pelajar online menyelesaikan survei online cepat ini untuk berbagi wawasan mereka dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Selanjutnya ada fitur chatting atau messenger untuk pesan pribadi ya. Ini memberi tempat yang sama untuk mendiskusikan hal-hal sensitif antara kolaborator dan pelajar online. Selain itu, pembelajar online dapat berbicara dengan instruktur atau fasilitator online jika mereka memiliki masalah dengan tugas. Instruktur online dapat memberikan rekomendasi dan mengarahkannya ke arah yang benar. Lalu ada fitur ulasan dan peringkat. Dari semua fitur Facebook, peringkat dan ulasan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat, karena dapat melihat apa yang orang lain katakan tentang penyedia konten atau produk e-learning. Namun, audiens Anda juga dapat menggunakan fitur ini untuk melihat organisasi Anda. Misalnya, mereka ingin membaca tentang pengalaman pelajar sebelumnya sebelum mereka mendaftar di kursus e-learning Anda ini. Biasanya terlihat dari berapa banyak tanda bintang. Lalu ada postingan terjadwal. Pada fitur ini Anda tidak harus segera memposting konten Anda. Faktanya, tim e-learning Anda dapat menjadwalkan beberapa artikel e-learning sebelumnya untuk memaksimalkan efisiensi Anda, juga dapat mengelola artikel e-learning Anda dan membuat revisi bila diperlukan. Lalu yang berikutnya ada Facebook Share. Facebook Share ini digunakan untuk men-share materi, tugas, ya, dari tulisan singkat, link, gambar, video, dan sebagainya. Lalu ada fitur Facebook Quiz. Fitur atau fasilitas ini bisa dioptimalkan oleh guru atau peserta didik untuk latihan materi untuk evaluasi pembelajaran lewat quiz online yang interaktif. Oke, kita akan coba membuat atau mempraktikkan bagaimana cara membuat grup pada Facebook sebagai media pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kita masuk dulu ke akun Google, kemudian kita coba login, masuk ke facebook.com ya. Kemudian di sini akan terlihat bahwa ini adalah akun Facebook kita. Kemudian kita cari fitur cara membuat grup Facebooknya dengan mengklik grup. Lalu kita buat grup. Lalu kita mulai dengan menulis judul grupnya, misalnya di sini adalah matematika kelas 9. Lalu kita setting sebagai privasi, tapi terlihat oleh orang yang nanti akan kita undang. Kemudian kita tag dulu satu orang yang kira-kira bisa kita ajak dalam grup tersebut. Ini opsional ya, kemudian kita bisa buat. Lalu kita bisa ganti dengan foto profilnya, ganti dengan foto sesuai dengan kebutuhan ya, bisa dari yang ada atau dari PC. Kemudian
Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Lalu fitur-fiturnya adalah ini. Cara mengundang siswa ke dalam grup, kita tinggal mengklik nanti undang. Nah, syaratnya adalah kita harus berteman dulu dengan orang-orang yang kita undang tersebut ya. Murid-murid kita harus berteman dulu dengan kita, kemudian kita ambil satu-satu, lalu kita undang, muncul. Lalu kita bisa menambahkan beberapa fitur lain di sini. Membuat deskripsi, misalnya membuat deskripsi ini fungsinya untuk memberikan identitas dari grup kita yang kita buat ini. Ini adalah saya coba buat deskripsinya, simpan. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk men-share atau membagikan sesuatu, kita cukup mengklik tulis sesuatu, atau dengan membagikan materi pelajaran bisa video ya. Di sini akan coba membagikan video yang saya ambil dari YouTube. Nah, tinggal disalin saja tautannya, kemudian kita simpan di sini di Facebook Share, kemudian kita posting, akan muncul video pembelajaran di grup Facebook tersebut. Atau bisa juga ya nanti kita bagikan yang lain, misalnya seperti file ya. Nah, misalnya ini ada file pembelajaran, tinggal klik di titik 3 ini, dibuat postingan titik 3. Nah, ada bagian file bagian bawahnya, ini ada buat video, ada banyak fitur di sini pilihannya. Kemudian ada forum diskusi tanya jawab di sini juga, tinggal kita memberikan pertanyaan untuk diskusi. Lalu di situ video forum ada, kita bisa undang untuk video forumnya. Lalu untuk penilaian sendiri, biasanya untuk memberi penugasan kita bisa kawinkan ini dengan fitur Facebook ini dengan Google Form atau yang lainnya. Bisa berupa quizzes atau Google Form. Tinggal kita upload linknya atau tautannya ke sini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita juga bisa buat polling ya, bisa buat quiz online dengan cara membuat polling. Di sini ada beberapa option, nanti bisa 3 option, 4 option kalau soalnya berupa pilihan ganda. Ini bisa nanti langsung muncul jawaban siswanya secara lewat polling ya. Atau mau mengukur daftar hadir misalnya ya, daftar hadir siswa untuk komisi, silakan isi polling berikut: hadir, alpha, absen, atau izin gitu. Coba berikut disampaikan beberapa manfaat Facebook yang ditinjau dari berbagai aspek. Manfaat Facebook ditinjau dari segi siswa. Yang pertama, kebanyakan siswa telah terbiasa menggunakan Facebook, sehingga dengan menggunakan Facebook untuk pembelajaran akan memberikan kenyamanan mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, Facebook mendukung kolaborasi antar siswa dalam suatu aktivitas pembelajaran melalui pertukaran informasi, foto, video, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan Facebook merupakan penerapan pembelajaran di luar ruangan kelas, sehingga diharapkan dengan pembelajaran ini tidak akan terasa membosankan. Lalu yang keempat yaitu melatih kepedulian, yang kelima melatih tanggung jawab secara individual. Lalu manfaat Facebook ditinjau dari segi guru. Di dalam Facebook terdapat beberapa fitur yang bermanfaat untuk guru. Yang pertama, Facebook Share. Ini merupakan fitur dasar di Facebook. Pada dasarnya, fitur ini adalah tempat bagi pemilik akun untuk menulis status. Nah, status itu kan biasanya dituliskan berupa curahan perasaan atau curhat gitu ya. Tapi fitur tersebut jika lebih jeli, guru dapat memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran. Nah, guru dapat men-share apapun, misalkan tulisan singkat, link, gambar, video, dan sebagainya ke semua teman atau siswa di Facebook tersebut. Lalu yang kedua ada fitur Facebook Quiz. Saat ini sudah banyak quiz yang beredar di Facebook. Nah, fitur ini dapat dipakai untuk melakukan kuis secara online. Guru dapat membuat kuis dengan mudah, yang selanjutnya siswa dapat diminta untuk mengerjakan kuis tersebut. Jadi nanti guru bisa memberikan kuis atau soal di dalam fitur Facebook Quiz tersebut.
Yang ketiga, Facebook Note. Dengan fitur ini, guru dapat menulis catatan materi, kemudian men-tag seluruh muridnya untuk memancing diskusi. Yang keempat, Facebook Apps. Dengan fitur ini, hampir segalanya bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah game edutainment pada platform Facebook tersebut. Jadi, dengan adanya fitur Facebook Apps ini diharapkan pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. Lalu ada manfaat Facebook ditinjau dari segi lembaga. Yang pertama, sebagai sarana berbagi ilmu dan informasi. Yang kedua, memudahkan interaksi sosial multi arah. Yang ketiga, sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang keempat, sebagai sarana promosi kepada masyarakat. Yang kelima, mempererat kekeluargaan di antara lembaga tersebut. Lalu, manfaat Facebook ditinjau dari segi orang tua. Yang pertama, orang tua dapat mengawasi dan mendampingi kegiatan belajar anak. Yang kedua, orang tua dapat memantau progres tugas ataupun evaluasi yang sedang dikerjakan oleh anak. Lalu, manfaat Facebook ditinjau dari segi bisnis. Yang pertama, sebagai sarana promosi. Menggunakan aplikasi Facebook bisa menjadi cara yang bagus untuk promosi, berkomunikasi, kontes, dan acara. Yang kedua, sebagai web drive lalu lintas. Facebook dapat bertindak sebagai titik portal untuk mengarahkan lalu lintas ke situs kita dan aplikasi online lainnya. Yang ketiga, sebagai mekanisme umpan balik, menggunakan FB dan berbagai aplikasi yang tersedia dapat membantu memahami perilaku atau karakter seseorang berdasarkan pada berbagi konten dan komentar di situs di jaring sosial. Lalu yang terakhir yaitu sebagai reputasi manajemen, dapat menjadi alat yang berguna untuk melihat apa yang perlu dikatakan dan apa yang sedang kita lakukan melalui Facebook. Baik, cukup demikian pemaparan Facebook sebagai media e-learning. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.